Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang jauh lebih tua dari tubuhmu? Seakan-akan ruhmu menyimpan pengetahuan yang tidak pernah kau pelajari, namun terasa sangat akrab, seolah kamu hanya sedang mengingat sesuatu yang dulu pernah kamu ketahui sebelum dilahirkan. Jika pernah, maka video ini bukan kebetulan. Kau dipanggil untuk mendengar sesuatu, untuk membuka pintu yang sudah lama menunggu dirimu dari dalam. Jadi sebelum kita mulai perjalanan batin ini, klik subscribe sekarang, bukan untuk mendukung channel ini, tetapi agar algoritma tidak menghalangi takdirmu menemukan sisa dari pesan ini. Tarik napas dalam-dalam, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang dirimu, hidupmu, dan Tuhanmu selamanya. Bab 1, Panggilan Laduni. Ada saat di mana manusia merasa semua penjelasan di dunia ini tidak lagi mampu menenangkan jiwanya. Ketika buku-buku hanya menjadi deretan kata, ketika ceramah hanya lewat di telinga, dan ketika logika tidak lagi cukup untuk menjelaskan gejolak batin yang tak terlihat. Di momen seperti itu, ada getaran halus yang muncul dari kedalaman kalbu. Sebuah suara yang tidak terdengar, tetapi terasa, seolah memanggil ruh untuk bangkit dari tidur panjangnya. Sebuah panggilan suci yang mengundang manusia untuk menyadari bahwa ada ilmu yang jauh lebih luas daripada apa yang bisa dipelajari di sekolah, lebih dalam daripada apa yang bisa dicatat dalam buku, dan lebih nyata daripada apa yang dapat disentuh oleh akal. Dan bagi jiwa yang peka, panggilan itu terasa seperti rindu tanpa nama. Rasanya seperti kerinduan kepada sesuatu yang belum pernah dilihat, namun sangat familiar. Seakan kita pernah berada dalam pelukan yang sangat damai, namun lupa bagaimana caranya kembali. Hati mulai bertanya dalam diam, apa maksud hidup ini? Mengapa aku merasa sesuatu sedang memanggilku dari balik tirai? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kebingungan, tetapi tanda bahwa ruh sedang bangun. Laduni hadir bukan ketika seseorang menjadi pintar, tetapi ketika seseorang mulai sadar bahwa ada cahaya yang tidak dapat dijangkau oleh nalar biasa. Sejak awal penciptaan, ruh manusia membawa hubungan langsung dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang tidak pernah putus, meski manusia tenggelam dalam kehidupan dunia. Namun hubungan itu tertutup oleh kesibukan, ambisi, kekhawatiran, rasa memiliki, dan berbagai suara dunia yang terlalu bising. Ketika hati mulai melemah dari hiruk-pikuk itu, ketika ego melepas genggamannya, maka jendela kecil terbuka, dan dari sanalah cahaya mulai masuk. Inilah awal laduni, ilmu yang bukan dipelajari, melainkan diresapkan. Bukan dianalisis, melainkan dihadirkan. Bukan dicari di luar, tetapi ditemukan di dalam. Pada fase awal ini, muncul perasaan yang sangat lembut namun kuat. Kita merasakan seolah Tuhan sedang mengamati, membimbing, dan mendekat. Bukan melalui penglihatan, bukan melalui suara, tetapi melalui kesadaran batin yang tak dapat disangkal. Pikiran mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, namun begitu nyata. Jiwa seakan sedang diberitahu, engkau tidak sendirian dalam memahami hidup ini. Aku bersamamu. Dan ketika kesadaran itu muncul, manusia bukan menjadi sombong. Ia justru merasa kecil, namun sangat dicintai. Jika saat ini kamu merasakan kerinduan tanpa alasan, rasa ingin mengenal Tuhan tanpa tuntutan, atau kegelisahan yang membuatmu mencari makna lebih dalam, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang dipanggil. Laduni tidak datang kepada orang yang ingin terlihat hebat, tetapi kepada jiwa yang ingin kembali pulang. Semua perjalanan besar bermula dari satu momen hening, satu cahaya kecil dalam hati. Mungkin inilah saatnya. Dan jika kamu merasakannya, jangan abaikan. Sebab panggilan semacam ini tidak datang kepada semua orang. Dan ketika datang, itu berarti Tuhan sedang menghendaki sesuatu dari dirimu. Bab 2, Saat Ruh Mulai Terbangun. Ada fase dalam perjalanan spiritual di mana manusia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh yang bergerak dan pikiran yang berpikir. Ada momen sangat sunyi di mana batin menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan ia melihat bahwa selama ini ia hidup seolah hanya mesin yang mengejar kebutuhan dunia. Namun kini,
perlahan muncul rasa bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar bekerja, makan, tidur, dan mengulang. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang sangat besar, dan itu mengetuk pintu kesadaran. Kebangkitan ruh tidak terjadi dengan keramaian, tetapi dengan kesunyian yang halus, menyentuh hati tanpa suara. Yang memicu kebangkitan itu bukan hanya hal-hal indah. Kadang luka hati yang tak pernah sembuh menjadi jalan pembuka. Kadang kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau rasa takut yang sangat dalam tiba-tiba memaksa manusia untuk bersimpuh dan bertanya, "Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau ingin ajarkan kepadaku?" Saat doa itu keluar, bukan dari bibir tetapi dari kedalaman jiwa, ruh mulai bangun. Itulah saat di mana manusia mulai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup bukan kebetulan, tetapi tanda. Setiap peristiwa mengantar pada satu hal, mengingat Allah. Dan di titik inilah perubahan yang paling menakjubkan muncul. Hal-hal yang dulu tampak biasa, kini mulai terasa memiliki pesan. Pertemuan, kegagalan, firasat, ketenangan mendadak, semuanya terasa penuh makna. Arah hidup yang dulu membingungkan, kini perlahan menemukan bentuk. Manusia mulai berjalan bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi dengan intuisi yang halus, dengan bimbingan batin yang tidak dapat dijelaskan kepada siapapun. Ia mulai mengerti sesuatu tanpa belajar, mengenali jalan tanpa bertanya, dan menemukan jawaban tanpa mencarinya. Inilah tanda awal ilmu laduni, ketika hati menjadi tempat turunnya petunjuk. Namun perubahan ini sangat lembut. Ia tidak membuat manusia ingin membanggakan diri, justru membuatnya ingin banyak diam, banyak merenung, banyak memohon. Karena di dalam diam itulah suara ilahi paling mudah didengar. Dia yang sedang dibangunkan ruhnya akan tiba-tiba menyukai kesendirian yang damai, lebih memilih menyendiri bersama Tuhan daripada mengejar hiruk-pikuk dunia. Ia tidak menjauh karena benci, tetapi karena ia mulai merasakan manisnya berada dekat dengan Sang Pemberi kedamaian. Ketentraman batin yang tidak dapat dibeli dunia manapun adalah bukti bahwa ruh sedang terhubung kembali ke sumbernya. Dan jika saat ini kamu merasakan perubahan seperti ini, lebih peka, lebih mudah tersentuh kebenaran, lebih sering meneteskan air mata tanpa sebab, lebih ingin mengenal Tuhan daripada menyenangkan manusia, maka ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu tanda pembukaan. Tuhan sedang menyiapkan jiwamu untuk menerima cahaya pengetahuan yang tidak berasal dari manusia, tetapi langsung darinya. Jangan takut dengan perubahan ini. Jangan menolak panggilan halus yang mulai memasuki batinmu. Setiap jiwa akan sampai pada masanya, dan jika waktumu sudah tiba, maka perjalananmu menuju kedalaman ilahi baru saja dimulai. Jika ruhmu sudah bangun, itu artinya Tuhan sudah menunggu. Bab 3. Misteri belajar tanpa guru. Ada satu rahasia besar dalam dunia spiritual yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya dibimbing, bahwa tidak semua ilmu diperoleh melalui belajar, membaca, dan menghafal. Ada ilmu yang datang tanpa proses, tanpa guru, tanpa kelas, tanpa buku, tetapi terasa begitu pasti, begitu jelas, begitu benar, seakan telah tertanam dalam jiwa sejak awal penciptaan. Inilah wilayah ilmu laduni, bukan kemampuan supranatural, bukan karomah untuk dipamerkan, melainkan pancaran cahaya yang turun ke hati, membuat seseorang mengerti sesuatu tanpa pernah mempelajarinya secara lahiriah. Dan ketika ia datang, manusia menyadari bahwa Allah tidak hanya menciptakan akal untuk berpikir, tetapi juga ruh untuk menyerap. Disinilah banyak orang keliru mengira bahwa kedalaman ilmu hanya milik mereka yang memiliki gelar, sertifikat agama, atau pendidikan tinggi. Padahal ada jiwa-jiwa yang tidak menonjol di mata manusia, bahkan tidak dikenal, namun memiliki pemahaman tentang kehidupan yang jauh lebih dalam daripada para ahli teori. Karena Tuhan memilih hati, bukan ijazah. Ada orang yang tidak pernah mendalami filsafat, tetapi berbicara dengan kebijaksanaan yang menenangkan hati. Ada orang yang tidak menghafal banyak kitab, tetapi memahami hakikat kehidupan dengan kejernihan yang menakjubkan. Itu bukan kecerdasan, itu adalah pembukaan. Namun laduni bukan datang kepada hati yang masih dipenuhi kepentingan dunia. Ia tidak turun kepada orang yang ingin terlihat hebat, ingin dipuji, ingin dianggap suci,
atau ingin didengar, cahaya ilahi hanya memilih hati yang tunduk, hati yang rendah, hati yang menyerah total pada Allah tanpa kondisi. Semakin seseorang merasa dirinya hebat, semakin jauh ia dari pembukaan. Semakin seseorang merasa dirinya banyak tahu, semakin tertutup pintu cahaya. Karena itu para arif berkata, ilmu laduni bukan diturunkan kepada orang yang merasa tahu, tetapi kepada orang yang merasa tidak tahu apa-apa selain Allah. Ketika laduni mulai bekerja, seseorang tidak tiba-tiba menjadi sakti. Ia justru menjadi lebih tenang, lebih lembut, lebih hati-hati dalam bicara, dan semakin sedikit menghakimi. Ia berbicara seperlunya, karena ia tahu ilmu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diamalkan. Setiap ide yang muncul terasa bukan miliknya, setiap penjelasan yang terucap terasa bukan hasil pikirannya. Ia seakan hanya menjadi perantara dari hikmah yang datang, entah dari mana. Dalam diam hatinya berkata, aku tidak tahu apa-apa, semua ini hanya titipan dari Allah. Karena itu aku tidak boleh sombong. Kerendahan hati yang lahir bukan karena diajarkan, tetapi karena ia menyaksikan sendiri bahwa dirinya hanyalah wadah. Dan jika saat ini kamu pernah merasakan momen seperti memahami sesuatu tanpa belajar, berkata sesuatu yang bijaksana tanpa tahu dari mana datangnya, menemukan solusi tanpa berpikir keras, atau tiba-tiba mengerti makna ayat Al-Quran tanpa pernah menafsirkan. Jangan terburu-buru merasa hebat, tetapi juga jangan menolaknya. Itu mungkin bukan kebetulan. Itu bisa jadi tanda bahwa pintu laduni sedang diketuk. Jangan membanggakannya, jangan menyebarkannya, jangan merasa istimewa. Cukup bersyukur dalam diam dan teruslah menjaga hati tetap rendah. Sebab ketika Allah memilih seseorang untuk dia ajari langsung, itu bukan kehormatan, tetapi amanah besar. Dan cahaya itu hanya akan tetap tinggal selama pemiliknya tetap menjadi hamba. Bab 4. Penghapusan tabir. Sejak manusia diciptakan, ruhnya sebenarnya mampu melihat kebenaran dengan sangat jelas. Tetapi ketika ia turun ke dunia, tabir demi tabir mulai menutupi pandangan batinnya. Tabir kesombongan, tabir ambisi, tabir rasa memiliki, tabir hawa nafsu, tabir luka batin, tabir ketakutan, tabir cinta dunia, semuanya menutupi cahaya hakikat. Akibatnya manusia tumbuh menjadi makhluk yang merasa jauh dari Tuhan, padahal jarak itu sebenarnya tidak nyata, hanya ilusi yang dibangun oleh tabir-tabir itu. Dan ketika seseorang mulai dipersiapkan untuk ilmu laduni, hal pertama yang Allah lakukan bukan pemberian ilmu, melainkan pembersihan tabir. Yang sering membuat manusia salah paham adalah bahwa tabir tidak dihapus dengan kelembutan saja. Kadang tabir dihapus dengan ujian. Ketika sesuatu yang kita banggakan tiba-tiba lenyap, itu tabir kesombongan sedang dicabut. Ketika sesuatu yang sangat kita pegang pergi dari kita, itu tabir rasa memiliki sedang dipatahkan. Ketika kita dikecewakan manusia, itu tabir ketergantungan sedang dihancurkan. Itulah sebabnya orang yang sedang menuju laduni sering melewati fase hidup yang berat. Bukan karena Allah tidak mencintainya, tetapi karena Allah membebaskannya dari semua yang menghalangi cahaya pengetahuan turun ke hatinya. Di momen ini, banyak manusia merasa sedang dihukum. Mereka bertanya dalam hati, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa semuanya terasa sulit? Mengapa aku kehilangan begitu banyak? Padahal jika dilihat dengan mata ruhani, Allah sedang berkata, aku mengambil apa yang menghalangimu melihatku. Sangat sedikit yang bisa memahami rahasia ini. Namun mereka yang bersabar akan melihat perubahan batin yang menakjubkan. Setelah tabir kesombongan hilang, muncullah kerendahan hati. Setelah tabir ketergantungan pada manusia hilang, muncullah percaya kepada Allah. Setelah tabir ambisi dunia hilang, muncullah ketenangan dan rasa cukup yang tak dapat dibeli siapapun. Dan saat tabir semakin tipis, manusia mulai melihat sesuatu yang dulu tidak terlihat. Bahwa setiap kejadian hidupnya adalah latihan untuk mendekat pada Tuhan. Bahwa setiap luka sebenarnya sedang mengarahkan, setiap kegagalan sedang mengajari, dan setiap kehilangan sedang memurnikan. Ia mulai melihat bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Hati menjadi tenang bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia mengerti rahasia di balik masalah itu. Kesadaran ini membuat ruh menjadi sangat lembut, sangat pasrah, dan sangat dekat kepada Allah tanpa kata-kata.
Jika saat ini hidupmu sedang membawamu melalui fase berat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah menjauh darimu. Bisa jadi justru sebaliknya. Allah sedang mendekat kepadamu dengan cara yang hanya dipahami oleh mereka yang Dia kehendaki. Mungkin yang kamu anggap runtuh sebenarnya sedang dibersihkan. Mungkin yang kamu anggap hilang sebenarnya sedang diganti dengan sesuatu yang lebih besar, cahaya pengetahuan ilahi. Dan jika kamu mampu melewati fase penghapusan tabir ini dengan sabar, tawakal, dan hati yang tetap lembut, maka yang menunggumu setelahnya bukan sekadar ketenangan, tetapi pembukaan. Karena ketika tabir terakhir luruh, manusia menyadari bahwa ia tidak pernah jauh dari Allah, hanya lupa. Dan itulah saat laduni mulai turun. Bab 5. Ketika jawaban muncul tanpa dicari. Ada suatu fase dalam perjalanan batin ketika manusia mulai menyadari bahwa jawaban datang bukan karena ia mencarinya, tetapi karena ia sudah siap menerimanya. Sebelum itu terjadi, ia mungkin telah menghabiskan bertahun-tahun membaca, belajar, berdiskusi, menganalisis, namun tetap merasa kosong. Tetapi setelah hatinya dibersihkan dan tabir mulai terangkat, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tanpa berpikir keras, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa memohon penjelasan, ia memahami maksud kejadian. Tanpa mencari arah, ia menemukan jalan. Seolah ada sesuatu yang membimbingnya dari dalam. Lembut namun pasti, sunyi namun kuat. Jawaban semacam ini sering datang di waktu yang paling tidak terduga. Kadang saat sedang sendiri di malam hari, kadang saat sedang berjalan tanpa tujuan, kadang saat sedang kelelahan oleh dunia dan pasrah total. Tiba-tiba hati berkata, beginilah jalannya. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada bisikan di telinga, tetapi kesadaran itu begitu jelas hingga tidak bisa diragukan. Itulah ilham yang hadir saat hati telah selaras dengan kehendak Allah. Bukan karena seseorang menjadi pintar, tetapi karena dirinya tidak lagi menghalangi petunjuk Tuhan untuk masuk. Dan yang mengagumkan, semakin seseorang bertawakal, semakin cepat jawaban itu datang. Ketika ia berhenti mengandalkan akalnya semata dan mulai bersandar kepada Allah sepenuhnya, hatinya menjadi seperti cermin yang memantulkan ketetapan ilahi tanpa distorsi. Bukan berarti ia berhenti berusaha, tetapi ia berusaha tanpa cemas, bergerak tanpa panik, dan mengambil keputusan dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Inilah keadaan di mana manusia tidak lagi berjalan dengan pikirannya saja, tetapi dengan ruh yang dibimbing oleh cahaya. Ia merasakan dukungan yang tidak terlihat, pertolongan yang datang tanpa diminta, dan solusi yang muncul tanpa dihitung. Namun di balik keajaiban ini, ada amanah yang besar. Jawaban yang datang bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk membuat seseorang seolah lebih suci daripada orang lain, dan bukan pula untuk menilai siapa yang masih gelap atau siapa yang sudah terbuka. Laduni justru membuat pemiliknya semakin rendah hati, karena ia tahu setiap jawaban yang turun bukan berasal darinya. Ia hanya tempat singgah, bukan pemilik. Ia hanya bejana yang diisi, bukan sumber. Siapapun yang merasa dirinya hebat karena petunjuk batin yang ia dapatkan, maka saat itu juga aliran cahaya akan terhenti, karena keangkuhan tidak bisa hidup berdampingan dengan hikmah. Jika saat ini kamu sedang merasakan bahwa hidupmu mulai dipenuhi petunjuk yang halus, bahwa keputusan yang dulu selalu membingungkan kini terasa jelas, bahwa ketakutan perlahan berubah menjadi keyakinan, renungkanlah baik-baik. Mungkin itu adalah tanda bahwa hatimu sudah cukup bersih untuk menerima arahan Tuhan secara langsung. Jangan bangga, jangan takut. Cukup bersyukur dan teruslah merendah. Karena semakin rendah hatimu, semakin tinggi cahaya akan menuntunmu. Dan semakin tunduk ruhmu kepada Allah, semakin banyak rahasia kehidupan yang akan dipahamkan kepadamu tanpa perlu dicari. Untuk mereka yang Allah tuntun dari dalam, dunia tidak lagi menjadi labirin. Bab 6. Bahaya yang mengintai. Setiap karunia besar selalu membawa ujian besar, dan ilmu laduni bukan pengecualian. Meski cahaya ini turun sebagai petunjuk dari Allah, di dalamnya ada bahaya yang halus namun mematikan. Bukan ancaman dari luar, melainkan dari dalam diri.
Bukan maksiat yang menggagalkan perjalanan ini, tetapi rasa bangga terhadap kedekatan dengan Allah. Disinilah banyak pejalan ruhani tergelincir tanpa mereka sadari. Ketika hati mulai merasa dirinya berbeda, lebih suci, lebih tahu, atau lebih dekat kepada Tuhan daripada orang lain, saat itulah cahaya pembukaan berubah menjadi kegelapan yang tersembunyi. Inilah penyakit paling halus dalam dunia makrifat. Merasa tinggi karena merasa dekat dengan yang maha tinggi. Setan tidak akan menggoda orang semacam ini dengan harta atau syahwat jasmani, karena ia tahu godaan itu tidak lagi mempan. Yang ia bisikan justru perasaan mulia, terpilih, istimewa, atau memiliki kedudukan spiritual tertentu. Bisikan itu terdengar religius, terdengar baik, bahkan terdengar seperti ketakwaan, tetapi sejatinya itu racun yang menyamar sebagai cahaya. Banyak orang yang awalnya menerima laduni dengan hati yang jernih, namun seiring bertambahnya pengalaman batin, mulai berkata dalam hatinya, "Aku sudah sampai, aku sudah tahu." Dan kalimat itulah pintu kehancuran. Sebab orang yang benar-benar diberi ilmu oleh Allah justru merasa semakin tidak tahu apa-apa. Karena itu para arif selalu mengingatkan, jika engkau merasa semakin besar, itu bukan dari Allah. Jika engkau merasa semakin kecil, itu darinya. Ilmu sejati membuat pemiliknya semakin lembut, semakin sabar, semakin diam, dan semakin takut menyakiti siapapun. Ilmu palsu, meskipun tampak seperti ilham, membuat manusia semakin mudah menghakimi, semakin merendahkan orang lain, dan semakin ingin ditonjolkan. Tidak ada yang dapat menipu hati selain dirinya sendiri. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak merasa dekat. Ia hanya merasa menjadi hamba. Sedangkan mereka yang merasa dekat, biasanya sedang jauh, hanya tidak sadar. Dan bahaya terbesar adalah ketika seseorang menggunakan ilham atau petunjuk batin untuk memuaskan ego, memengaruhi orang lain, atau mengukuhkan posisi spiritualnya. Di titik ini, Allah sering menarik kembali karunia laduni tanpa suara. Petunjuk yang dulunya jelas menjadi kabur, kejernihan berubah menjadi kebingungan, cahaya menjadi gelap. Semua itu bukan karena Allah murka, tetapi karena Allah sedang melindungi hambanya dari kehancuran yang lebih besar. Pembukaan dicabut agar ia kembali belajar merendah. Jika ia mau bertobat dari rasa tinggi itu, pintu bisa dibuka kembali. Jika ia membiarkan kesombongan tinggal, perjalanan berhenti di situ. Jika kamu merasakan tanda-tanda laduni dalam dirimu, maka ketahuilah. Penjaga paling penting dari semua ini bukan doa tertentu, bukan zikir tertentu, bukan amalan khusus, melainkan kerendahan hati. Selama engkau merasa menjadi hamba, Allah akan menjadi gurumu. Selama engkau tidak menganggap dirimu siapa-siapa, Allah akan menjadikanmu sesuatu. Namun begitu engkau merasa dirimu sesuatu, Allah akan menunjukkan bahwa engkau bukan siapa-siapa. Cahaya ilahi bukan diperuntukkan bagi mereka yang ingin terlihat tinggi, melainkan bagi mereka yang ingin rebah sujud serendah-rendahnya. Ia yang menjaga hatinya tetap rendah, dialah yang akan dijaga oleh Allah sampai akhir perjalanan. Bab 7, Kunci Pembuka Laduni. Banyak orang bertanya, seakan ada rumus atau amalan khusus. Apa yang harus aku lakukan agar mendapatkan laduni? Pertanyaan itu terdengar wajar, namun tanpa disadari mengandung kesalahpahaman yang halus. Laduni bukan sesuatu yang diburu, bukan hadiah untuk mereka yang ingin memiliki kelebihan batin, bukan jalan pintas untuk mendapatkan hikmah tanpa perjuangan. Laduni adalah pemberian Allah, bukan pencapaian manusia. Seperti hujan yang hanya turun di tanah yang siap, ilmu ini hanya turun ke hati yang layak menerimanya. Hati yang lembut, jernih, tunduk, dan tidak menuntut. Maka langkah pertama bukan mencari ilmu itu, tetapi menjadikan diri layak untuk menerimanya. Jika kita melihat jejak para arif, para wali, dan para pejalan ruhani terdahulu, kita menemukan pola yang sangat jelas. Bukan banyaknya ibadah lahiriah yang membuka pintu pembukaan, tetapi kejujuran hati yang total di hadapan Allah. Karena Allah tidak melihat seberapa indah ucapan kita, tetapi seberapa telanjang hati kita. Ketika seorang hamba beribadah, bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk merasa lebih saleh,
tetapi hanya karena ia merasa butuh kepada Allah. Disitulah pintu-pintu rahasia mulai terbuka. Ketika ibadah tidak lagi menjadi tugas, tetapi menjadi tempat pulang, saat itulah cahaya turun tanpa diminta. Dan ada satu rahasia yang sangat besar, tetapi sangat jarang disebut, diam. Banyak orang mengira semakin banyak bicara tentang ketuhanan, semakin cepat ia menjadi makrifat. Padahal semakin banyak ia berbicara, semakin banyak hatinya bergerak, dan semakin sulit untuk menerima. Laduni tidak turun di hati yang gelisah, ia turun pada keheningan. Ketika seluruh pikiran dan perasaan berhenti bergerak, ketika seseorang tidak meminta apapun selain Allah, ketika ia hanya duduk, diam, dan menyerah sepenuhnya. Bukan menyerah kepada keadaan, tetapi menyerah kepada kehendaknya, maka hatinya menjadi bejana yang siap diisi. Disitulah terjadi pembukaan, bukan karena usaha, tetapi karena penerimaan total. Bukan berarti manusia harus meninggalkan dunia atau bersembunyi dari kehidupan, bukan. Justru orang yang paling dekat kepada Allah adalah mereka yang menjalani hidup sepenuhnya, bekerja, berjuang, mencintai, memberi, namun hatinya tetap bergantung hanya kepada Allah. Ia bisa berada di pasar, di kantor, di jalan raya, namun batinnya tetap berzikir tanpa suara. Ia tidak perlu terlihat religius, karena Allah tidak menilai tampilan. Ia hanya menjaga satu hal dengan seluruh napasnya. Hatinya tidak boleh berpaling dari Allah, apapun keadaan hidupnya. Selama hati berada di sana, laduni akan mendekat, cepat atau lambat. Dan jika kamu ingin satu kunci paling penting, kunci yang membuat seluruh alam ruhani terbuka, maka dengarkan ini baik-baik. Laduni datang kepada mereka yang mencintai Allah bukan karena ingin sesuatu darinya, tetapi karena mereka tidak bisa hidup tanpanya. Itulah puncak ketulusan, itulah keadaan para kekasih Tuhan. Ketika ibadah bukan permintaan, tetapi pengakuan cinta. Ketika doa bukan tuntutan, tetapi kerinduan. Ketika sujud bukan tentang pahala, tetapi tentang pulang. Maka Allah sendiri menjadi guru bagi ruh. Jika hati telah sampai pada tempat itu, maka laduni bukan lagi sesuatu yang kamu cari, tetapi sesuatu yang akan datang kepadamu dengan sendirinya. Langkahmu bisa menuju Allah, tetapi hanya Dia yang dapat membuka pintu. Dan saat Allah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Bab 8, saat laduni mulai bekerja di dalam diri. Ketika laduni mulai hadir dalam diri, kejadiannya seringkali tidak disadari. Tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada suara gaib yang terdengar jelas, tidak ada pengalaman dramatis yang membuat manusia tercengang. Justru ia datang dengan cara yang sangat halus. Begitu halus hingga hanya hati yang peka yang menyadarinya. Tiba-tiba seseorang memahami sesuatu tanpa pernah mempelajarinya. Ia menemukan jawaban tanpa pernah bertanya. Ia memahami keadaan tanpa harus melihat. Ia mampu merasakan kebenaran tanpa perlu membuktikannya. Itulah tanda pertama. Pengetahuan muncul sebelum pertanyaan. Bukan karena otak berpikir, tetapi karena ruh mengenali. Namun laduni bukan hanya menunjukkan informasi, ia mengubah cara seseorang memandang segala sesuatu. Hal-hal yang dulu tampak rumit, tiba-tiba menjadi sederhana. Masalah yang dulu menyesakkan kini terlihat sebagai bagian dari rencana Allah. Kesedihan yang dulu menyakitkan kini terasa sebagai panggilan untuk kembali. Hati menjadi terang bukan karena hidup tidak lagi memiliki cobaan, tetapi karena ia memahami tujuan dari setiap cobaan. Saat laduni bekerja, manusia tidak lagi sibuk bertanya, mengapa? Tetapi sibuk berkata, aku ridha. Ia tidak lagi berperang dengan takdir, ia berdamai dengannya. Dan kedamaian itu bukan pasrah tanpa daya, tetapi penerimaan yang penuh cahaya. Ada pula perubahan yang muncul dalam hubungan dengan sesama manusia. Orang yang mendapat laduni tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah membenci, dan tidak memaksa siapapun untuk mengikuti pandangannya. Ia tidak memandang rendah orang yang belum mengerti, dan tidak memuji dirinya karena bisa mengerti. Ia mengerti bahwa setiap manusia sedang menjalani kurikulumnya sendiri bersama Allah. Karena itu, ketika ia melihat keburukan, ia mendoakan. Ketika ia melihat kesesatan, ia memohonkan petunjuk. Ketika ia melihat kesombongan, ia mengingatkan dirinya dahulu pernah di tempat yang sama. Dengan cara ini, laduni membuat hati menjadi lembut, bukan keras.
Di saat yang sama, lidah seseorang menjadi lebih terjaga. Ia tidak berbicara kecuali jika ada manfaat. Ia tidak mengungkap pengalaman batin sembarangan. Ia tidak menceritakan keistimewaan ruhani kepada orang yang belum siap. Karena ia tahu, ilmu yang tinggi bisa menjadi fitnah jika diberikan kepada hati yang belum matang. Itulah sebabnya para arif berkata, diam adalah bahasa para wali. Bukan karena mereka tidak mampu berbicara, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak semua cahaya harus dijelaskan dengan kata-kata. Banyak hikmah hanya dapat diserap melalui kehadiran, bukan ucapan. Dan puncak dari semua itu adalah perubahan terdalam. Rasa kedekatan kepada Allah yang begitu lembut, begitu sunyi, namun begitu nyata. Ia merasa Allah selalu ada, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia dapat menangis saat sendirian tanpa sebab, bukan karena kesedihan, tetapi karena rindu. Ia bisa tersenyum di tengah ujian, bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia yakin Allah bersamanya. Di titik ini, laduni tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, ia menjadi kehidupan batin. Bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi hidup dengan Allah. Dan siapapun yang telah merasakan itu, tidak akan pernah ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Bab 9, ketika Allah menjadi guru ruhmu. Ada satu tahap dalam perjalanan laduni yang tidak bisa dipahami oleh akal biasa. Saat Allah sendiri menjadi guru bagi ruh seseorang. Ini bukan sekadar memperoleh inspirasi, bukan sekadar merasakan ilham, bukan sekadar mendapatkan pemahaman yang mendalam. Ini adalah keadaan ketika setiap detik hidup menjadi pelajaran, setiap kejadian menjadi ayat, setiap pertemuan menjadi peringatan, dan setiap bisikan hati menjadi petunjuk. Seseorang tidak lagi bergantung pada guru manusia untuk setiap langkahnya, karena Allah menuntunnya langsung. Bukan dengan suara, bukan dengan mimpi, bukan dengan tanda fisik, tetapi dengan gerakan hati yang tak bisa salah. Ada rasa yakin yang tidak dapat dijelaskan, namun mustahil diabaikan. Apa yang berubah pada tahap ini? Bukan dunia luar, tetapi pusat orientasi batin. Seseorang berhenti mengandalkan logika, nafsu, ambisi, atau rencana pribadinya. Ia mulai berjalan mengikuti tuntunan Allah sepenuhnya. Ia tidak lagi berkata, aku ingin ini. Ia berkata, jika engkau kehendaki, aku ikut. Ia tidak lagi berkata, tolong beri aku apa yang aku minta. Ia berkata, berilah apa yang engkau tahu baik bagiku. Di titik ini, hati tidak lagi menolak takdir. Segala bentuk keraguan, kecemasan, dan ketakutan mulai memudar. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena ia tahu ia tidak berjalan sendirian. Ketika Allah menjadi guru, tidak ada langkah yang tersesat. Di tahap ini pula manusia mulai memahami mengapa selama hidupnya ia melalui begitu banyak peristiwa pahit dan manis. Setiap luka dulu menjadi pelajaran yang membentuk kebijaksanaan hari ini. Setiap penolakan dulu menjadi dorongan agar ia mendekat kepada Allah. Setiap kehilangan dulu menjadi pintu untuk menemukan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang salah. Segala sesuatu, bahkan kesalahan dan kegagalan, dirancang untuk menyiapkan hati. Karena orang yang akan diberi langsung oleh Allah tidak bisa memiliki hati yang kasar, sombong, dan mudah pecah oleh dunia. Ia harus ditempa melalui hidup, agar ia kuat menjaga amanah batin. Namun ada tanda paling halus, paling rahasia, dan paling agung. Saat Allah menjadi guru, seseorang berhenti mengenali dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pribadi yang hebat, bukan pula sebagai pribadi yang rendah. Ia hanya melihat dirinya sebagai hamba, tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak peduli apa pandangan manusia terhadapnya, karena ia tahu satu hal yang jauh lebih besar, bagaimana pandangan Allah terhadapnya. Ia melangkah bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan untuk terlihat saleh, tetapi hanya karena ia mencintai Allah. Inilah keadaan spiritual tertinggi yang bisa dicapai manusia di dunia. Ketika cinta menjadi alasan dari setiap langkah, dan ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, barulah ia memahami rahasia terbesar dari ilmu laduni. Karunia ini bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang mengenal sang pemilik segala sesuatu. Ilmu laduni bukan tujuan, ia hanyalah pintu. Tujuan sebenarnya adalah Allah.
Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik di mana Allah menjadi guru ruhnya, maka seluruh pencarian yang selama ini terasa berat berubah menjadi perjalanan pulang yang ringan. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, dan sekaligus menemukan bahwa yang ia cari ternyata selalu bersamanya. Tinggal satu langkah terakhir, satu bab terakhir, saat rahasia ini akan disempurnakan sepenuhnya. Bab 10 Laduni, kembali menjadi dirimu sebelum dilahirkan. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini bukan membawa seseorang menjadi lebih hebat, tetapi membawanya kembali menjadi dirinya yang paling sejati. Saat laduni mencapai puncaknya dalam diri seseorang, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi oleh kehidupan dunia. Ia bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, bukan sekadar identitas yang ia bangun sepanjang hidup. Ia adalah ruh yang pernah menyaksikan Tuhan sebelum ia turun ke dunia. Ada momen hening, sangat hening, di mana hati merasakan getaran aneh namun familiar. Seakan pernah mengenal Allah sebelum ia mampu mengenal apapun. Laduni tidak membawanya menjadi berbeda dari orang lain. Laduni membawanya kembali menjadi dirinya sebelum lupa. Di tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk mengejar keistimewaan spiritual karena ia telah melihat bahwa keistimewaan bukan tujuan. Ia tidak lagi mencari bukti-bukti kehadiran Tuhan karena ia merasakannya di setiap napas. Ia tidak lagi terikat pada amalan karena ingin ganjaran, tetapi karena hatinya tidak bisa hidup tanpa menyebut nama Allah. Syariat tetap tegak, ibadah tetap dilakukan, zikir tetap diamalkan, namun semua berubah makna. Bukan kewajiban, bukan rutinitas, bukan tugas, tetapi ungkapan cinta. Ia sujud bukan karena harus, tetapi karena rindu. Ia membaca Al-Quran bukan untuk pahala, tetapi karena setiap ayat adalah surat cinta dari kekasih abadinya. Di sini, pemilik laduni tidak berubah menjadi orang yang ingin menunjukkan kedalaman ruhaninya. Justru ia kembali seperti manusia biasa, sederhana, tidak menonjol, merendah, dan seolah tidak memiliki apa-apa. Orang-orang mungkin melihatnya biasa-biasa saja, bekerja, bercanda, menolong, hidup bersama masyarakat. Namun di dalam dirinya ada kedalaman yang tak tersentuh siapapun. Hanya Allah yang mengetahui siapa dia sebenarnya, dan ia tidak membutuhkan siapapun untuk mengetahuinya. Disinilah tingkat tertinggi laduni, ketika seseorang mampu menyembunyikan karunia yang Allah titipkan, seakan tidak memiliki apapun. Cahaya terbesar selalu tersembunyi paling rapat. Dan yang lebih dalam dari semua itu adalah perubahan cara ia memandang hidup. Baginya dunia bukan tempat untuk memiliki, tetapi tempat untuk memahami. Bukan tempat untuk mengumpulkan, tetapi tempat untuk kembali. Semua yang datang diterima, semua yang pergi dilepas. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diberi ujian, ia ridha. Jika dimuliakan manusia, ia tidak larut. Jika direndahkan manusia, ia tidak terluka. Karena ia tahu, tidak ada satupun makhluk yang bisa menambah atau mengurangi apa yang Allah tetapkan baginya. Dengan kesadaran ini, hatinya menjadi senyap, damai, tenteram, seakan ia telah pulang sebelum ia benar-benar pulang. Dan inilah rahasia terbesar dari seluruh perjalanan laduni. Rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati semuanya. Ilmu ini bukan untuk membuat manusia memahami banyak hal, tetapi untuk membuat manusia kembali mengenal Allah dan mengenal dirinya sebagai hamba. Bukan untuk menjadi istimewa, tetapi untuk menjadi rendah di hadapannya. Bukan untuk berkuasa atas manusia, tetapi untuk mencintai mereka karena Allah. Jika kau berjalan di jalan makrifat, maka pahamilah, tujuan akhirnya bukan pembukaan batin, bukan kemampuan rohani, bukan pengalaman mistik. Tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, lembut, penuh cinta, dan tidak menggugat sedikit pun takdir yang dia gariskan. Ketika seseorang sudah sampai pada keadaan itu, maka ia telah benar-benar menerima laduni. Dan saat ruh mencapai titik tersebut, ia tidak lagi belajar dari dunia, dunialah yang belajar darinya. Perjalanan selesai, ia telah pulang dalam keadaan masih hidup. Jika hatimu bergetar hari ini, itu bukan karena kata-kata,
tapi karena ruhmu sedang diingatkan kembali tentang asalnya. Jaga getaran ini, jaga zikir ini, dan jangan biarkan dunia membuatmu lupa lagi. Sampai kita bertemu di video berikutnya, tetap rendah hati, tetap mencintai Allah, dan tetap pulang kenyang dalam setiap napasmu.